diletakkan, maka saya double klik. Karena saya beraktivitas di dalam satu prosedur saja, maka saya membuat variabel lokal. Saya tidak membuat variabel global yang bisa diletakkan di sini. Saya membuat variabel lokal. Oke. Saya membuat variabel lokal var gbr gambar titik 2 t bitmap. Kenapa saya membuat gambar t bitmap ini? Karena bitmap inilah yang akan saya coba analisa, saya coba istilahnya saya akan acak-acak, saya akan coba isi, saya coba hapus, saya coba gambari dan sebagainya. Langkah yang pertama saya harus meng-create dia. Kalau sampai tidak tahu, sampai langsung tanya. Gitu. Oke. Saya sudah punya gambar. Maka gambar ini sebelum di-free kan, saya tumpahkan di dalam image tadi. Kita sudah punya image ini. Nah, ketika saya eksekusi, ini misalnya di C ya? Iya, Pak. Sudah pernah dieksekusi ini jalan? Jalan. Oke deh, saya copy dulu ya. Nah. Nah. Wow. Ya udah. Mohon izin saya pindah ke folder yang lain. Ini folder C-nya nggak boleh diisi. Itu buat program soalnya. Iya, oke. Gimana caranya saya bisa mengeksekusi ini? Ini kosongan aja nggak jalan. Terpaksa saya harus meng-save itu. Oke, saya punya image tadi. Saya tambahkan dengan tombol. Saya lakukan seperti tadi ya. Ini saya jalankan. Nah, ini sudah jalan. Tinggal sekarang saya harus membuat sesuatu yang isi daripada gambar ini. Nah, gambar ini supaya dia match, maka lebarnya harus saya samakan dengan image. Tingginya ya, kita pastikan dia jalan. Ya, ini image tadi. Oke, yuk. Kita membuat create sesuatu elemen, maka kita kalau membuat create di katakan aja form create, maka di form close-nya harus di-free kan. Kalau misalkan di dalam tombol ini kita buat create, maka di tombol ini juga harus di-free. Kalau misalnya jangan nanti, kalau tidak ada free-nya tidak apa-apa, tapi akhirnya ngampak. Memori sampean suatu saat jadi besar, nggak kepakai, dan suatu saat ketika memori sampean habis ya. Oke,
Lanjut ya. Sekarang saya ingin membuat sumbu koordinat garis ke sana dan garis ke sana ya. Oke, saya membuat garis berarti ini GPR dot canvas dot move to. Jadi mulai dari awal x-nya 0, y-nya. Nah, sekarang kita membuat saya ingin membuat sumbu xy. Jadi ini di sini layar. Saya ingin membuat sumbu xy ini. Maka ini harusnya setengah lebar ya. Setengah tinggi boleh. Setengah tinggi ya. Kalau ini berarti setengah lebar gitu ya. Kalau ini dianggap adalah L. Gitu. Atau lebar ini tinggi. Oke, kita membuat variabel lebar dan tinggi. Ya, aman. Jadi saya membuat variabel tinggi. Saya membuat variabel lebar. Saya membuat variabel sumbu x. Saya membuat variabel sumbu y. Oke. Di mana tinggi titik 2 sama dengan GPR dot I. Oke. Lebar oke. Sekarang kita mendefinisikan sumbu x. Titik 2 sama dengan round atau bulatkan. Sumbu x itu berada di setengah. Sumbu x berada di tinggi per 2 atau lebar per 2? Tinggi per 2. Tinggi per 2. Tinggi per 2 ya kan? Nanti kita lihat konsekuensinya. Nah, berarti sumbu y adalah dibulatkan. lebar. Oke, kita sudah dapat. Maka dia gambar ini saya harus menarik garis dari titik ini ke titik ini kan? Berarti x-nya mulai dari 0 sampai ke lebar ya. Suatu yang sederhana. X-nya move to dari 0 sampai setengah, y-nya adalah setengah dari tinggi. Berarti sumbu x ya. Sumbu x. Move to, kita buat lagi. Lain itu dari 0 sampai tinggi itu x-nya adalah dari sampai lebar kan? Lebar, Pak lebar. Oke, thank you. Sampai kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Sumbu y-nya tadi y besar. Ya, kita masih mengambil satu garis dulu. Sekarang nanti kita mengambil garis yang vertikal. Ini sekarang horizontal. Oke. Kita sekarang membuat gambar yang vertikal. Yuk. Bedanya move to sama line to apa? Move to itu dia bergerak di titik mana, line to itu sampai kemana, membuat garis. Dari move to itu titik awalnya, line to itu sampai kemana, membuat garis sampai kemana. Oke. Sekarang ini dari atas, berarti x-nya adalah
0, ini 0,0-nya di sini. Iya. Jadi makin ke sana makin positif y-nya, makin ke sana x-nya makin positif. Oke. Berarti ketika kita membuat sebuah sumbu, maka di sini sumbu y, tinggi. Ya, kita akan melihat. Ya, kita hanya membuat gambar koordinat x, y saja. Oke, kita buat dia makin kompleks. Caranya bagaimana? Kita buat dia punya koordinat 1, 2, 3 ya di sini ya. Ini. Kita buat koordinat ke sini dulu. Ini kita sebut dengan delta x, ini kita sebut dengan delta y. Andai kata saja kita buat sama, maka delta x sama dengan delta y sama dengan delta saja ya. Berarti kita harus membuat variabel delta. Jadi di sini kita tambahi atau di atas tulis supaya agak rapi. Ini kita variabelkan delta. Oke, kita anggap sekarang di sini saja. Delta kita anggap adalah 10. 10 artinya adalah 10 piksel ya. Terserah kita nanti, bisa diatur-atur. Jadi artinya kita membuat sumbu. Berarti koordinat 1, 2, 3 ini dengan delta 10 piksel. Enggak sudah semua. Oke. Kalau kita membuat delta 10, anggap saja 10 piksel, nanti ini bisa diatur-atur. Maka kita ingin membuat garis-garis kecil. Kita buat garis-garis kecil pakai elips saja. Ini kita buat keterangan 10 piksel. Jarak antara satu ke yang satu. Ya, antara jarak delta x-nya itu. Oh, belum nyampe situ, Pak. buat titik koordinat. Oke, ketika membuat titik koordinat, maka apa yang kita lakukan? Kita membuat titik-titik itu dari, ya anggap saja pakai elips. Adik lah. Langsung adik. Nah, Di pos X-nya adalah berarti kita harus membuat looping. Iku kok metu suarane kene. Kita harus membuat variabel i. Jangan nanti langsung tanya ya. Jadi ini for i itu sama dengan 1 tuh sampai berapa titik ini? Kita menentukan ini sampai berapa titik? Tergantung daripada besar piksel tadi dan luasannya kan? Iya. Ya, oke. Ketika kita menentukan deltanya sudah tertentu, maka tinggal kita bagi saja berapa jumlah titiknya. Ya, berarti kita membuat lagi supaya gampang, supaya logika sampai bisa tidak terganggu. Maka di sini kita buat sebuah variabel namanya jumlah koordinat. Itu untuk menentukan berapa jumlah titiknya. Hitungannya bagaimana? Jumlah koordinat gimana? Jumlah koordinatnya? Berarti sumbu x tadi setengah itu. Berarti di sini harus dibulatkan round ya, karena dia harus bulat. Berapa sumbu?
karena dia width round lebar ya sumbu Y. Oh, Ini kan lebarnya kan, ya. sumbu Y dibagi dengan Oh, delta. 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 Ya, deltanya sudah ada di sini. 10. Oke, berarti di sini tuh Jumlah koordinat. ya tuh. Ini kita buat bikin supaya ini tahu anak bapaknya, ini akan dimasukkan. Oke. Berarti dia harus loncat sebesar delta mulai dari sumbu Y, mulai dari setengah lebar ini kan? Ya. Berarti X-nya mulai dari, kalau misalnya kita di sini membuat, oke, gini aja. Ini elip ini kan isinya XJ ya, XJ, X1, Y1, jadi ini saya gambarkan dengan elip di sini. Sebenarnya ini kotak ini ya. Ini kan X1, Y1, X2, Y2 ya. Jadi kita buat saking kecilnya, jadi saya akan ketik garis ini. Daripada line to move to terlalu panjang. Gitu. Jadi kita buat X-nya adalah mulai dari ditambah delta terus jadi naik ya. Berarti X-nya adalah sumbu Y ya. Sumbu Y ditambah dalam kurung delta kurungnya Kali I. Iya kali I. ditambah delta kali I. Iya. Gitu kan? Itu koma Y-nya adalah sumbu X. Di koma ini. Kita coba ini mainan sekarang. Kita buat agak nyentrik. Oke, kita buat scroll bar F11. Scroll barnya minimum adalah 5, maksimum 100. Posisinya dia adalah minimum position. Position mana? Position ini. Oke. 5 sampai 100. Nah, kalau deltanya ini saya ganti dengan scroll bar position ya. Jadi deltanya kan berubah-ubah. Ya, scroll bar position, sehingga ketika scroll barnya berubah, F11, scroll barnya on change, maka dia button satu klik ya. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Itunya kebalik, itunya min 3 sama min 1. Jangan dijalankan dulu. Benar, kan kebalik. Itunya Udah yakin? Bentar, jangan dijalankan dulu. Siapa yang mengatakan ini benar? Siapa yang mengatakan ini salah? Semua abstain semua. Siapa yang mengatakan salah apa? tapi itunya min 3. Salah benar? Salah. Kenapa? Salahnya di mana? Jumlah koordinatnya. Ini sama netter dulu supaya saya tahu mana yang kerjaan Jamet dan mana kerjaan saya. Jadi supaya tahu mana yang salah dan mana yang benar.
memisahkan antara yang hak dan yang batin. Benar apa salah? Salah. Sumbu yang satu Salah. jumlah perhatian atau X sama aja beda. Parameter untuk teknisnya kan, X1, Y1, X2, Y2. Nah, buat nulis samping sama ke atasnya itu yang mana? Bagian mana? Sederhana saja, tinggal sama bermain logika itu aja. Jadi tulisannya kan elit. Ini kan isinya X1, X1, Y1, X2, Y2. Ini aja kan? Iya, iya. Tinggal sama menentukan satunya X1, Y1 di sini, satunya akan memanjang mungkin. Tinggal sama logika aja. Itu aja. Sama X1, Y1. Ini kan tetap kayak ini juga kok memanjang. Sumbu X-nya harus dibuat sama. Ini sumbu Y ya. Tenang, tenang dulu. Ya. Ini kan sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y gitu aja kan ya. Yang sumbu X-nya kan tetap sama kan? Nah, saya cek dulu sumbu X itu kita pastikan adalah tinggi per 2. Oh, sumbu X-nya itu adalah tinggi per 2 ya. Sementara kita perlu dia X-nya. Ketika kita mau menggambar ini, ya, ini nilai X1, Y1, X2, Y2, X1, Y1, X2, Y2 di kotaknya berbeda kan? Sekarang X1-nya itu harus sama semua kan? Iya. Berarti X1 tidak mengandung unsur delta. X tidak mengandung unsur delta. Yang mengandung unsur delta adalah Y. Oke? X-nya itu adalah, anggap saja di sini minus 1, minus 3 lah, supaya dia lebih panjang ya. Jadi di tengah ini tadi adalah